Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Aprilia dari D3 Keperawatan ITSPK Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan prosedur bekam. Bekam modern yang dikembangkan sekarang adalah bekam yang didukung peralatan kesehatan yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga lebih mudah pengerjaannya, lebih modern dan lebih higienis. Yang pertama, bekam set, yaitu ada gelas vakum 1 set dan pompa tangan. Yang kedua, tensi dan stetoskop. Ketiga, hand gloves dan masker. Yang keempat, pisau bedah dan gagang pisau. Yang kelima, antiseptik dan minyak zaitun. Yang keenam, kasa steril atau kapas steril. Ketujuh, baskom atau cawan darah. Yang kedelapan, alat cukur atau gunting rambut. Yang kesembilan, bak sampah medis untuk pembakaran. Nah, ini untuk alat-alatnya. Bisa dilihat di sini. Untuk tahapan bekam, yang pertama, persiapan prabekam. Ada peralatan bekam untuk pasien dan untuk pembekam. Yang kedua, saat bekam. Ketiga, pasca bekam. Yang keempat, sterilisasi alat bekam. Dan yang kelima, pengolahan limbah bekam. Untuk persiapan pembekam, yang pertama, pembekam harus dalam keadaan sehat dan dalam kondisi berwudu. Yang kedua, awali pembekaman dengan berdoa. Yang ketiga, penentuan titik bekam sesuai dengan keluhan. Tentukan titik yang akan dibekam, bersihkan dan desinfeksi daerah tersebut. Sebaiknya lakukan pembekaman pada titik sunah. Yang keempat, untuk pasien yang baru pertama kali jumlah titik bekam perlu dibatasi. Yang kelima, sebelum melakukan pengekopan, lakukan relaksasi dulu dengan dipijat ataupun bekam luncur. Yang keenam, pasang alat bekam atau kop sesuai ukuran area tubuh, kemudian divakum. Yang ketujuh, kekuatan pemvakuman disesuaikan dengan kondisi pasien. 8. Setelah 5 menit, lakukan penyayatan dengan surgical blade. Untuk persiapan pasien, yang pertama, pasien dalam keadaan rileks, nyaman, dan jangan terlalu tegang atau takut. Yang kedua, pasien dalam keadaan tidak terlalu kenyang. Yang ketiga, pastikan pasien tidak dalam keadaan mengonsumsi pengencer darah. Yang keempat, pasien harus menceritakan keadaan penyakit yang dideritanya. Dan yang terakhir, kelima, pasien hendaknya selalu berdoa untuk kesembuhan dirinya. Saat dibekam, yang pertama, titik-titik pembekaman wajib diawasi oleh pembekam sejak awal hingga akhir selama proses pembekaman. Yang kedua, perhatikan dan komunikasi mengenai kondisi pasien selama pembekaman, seperti kenyamanan dan keadaan fisik. Yang ketiga, untuk pasien yang mengalami pusing, mual, dan muntah, hendaknya bekam dihentikan, alat kop dilepas. Kemudian bersihkan dan pasien diberi minum manis lagi hangat. Yang keempat, pasien dibaringkan, kemudian dilakukan relaksasi pada daerah sekitar kepala, lengan, dan kaki. Yang kelima, bila pingsan, pijat daerah bawah hidung dan ujung dalam jari kelingking. Yang keenam, setelah 3-5 menit divakum, kop dibuka dan darahnya dibersihkan dengan kapas atau kasa steril. Yang ketujuh, kemudian ulangi pengekopan tanpa penyayatan sampai keluar cairan bening atau plasma. Yang kedelapan, bekas sayatan dibersihkan dengan antiseptik, kemudian diberikan minyak zaitun atau habatus sauda. Yang kesembilan, bersihkan minyak dari daerah pembekaman. Dan yang terakhir, pasien dipersilahkan memakai pakaiannya. Untuk pasca bekam,
Berikan minum hangat seperti madu, jahe, atau jus kurma. Setelah pembekaman selesai, bersihkan dan sterilkan peralatan serta rapikan. Untuk anjurannya, yang pertama menganjurkan pasien untuk mengonsumsi suplemen atau obat herbal untuk menunjang kesehatannya. Yang kedua, istirahat. Yang ketiga, tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang keempat, perbaiki ibadah. Untuk sterilisasi alat bekam, yaitu klorin, alkohol 70%, H2O2, sterilisator ozon, dan untuk persiapan alat, klorin atau baiklin atau seklin. Yang kedua, alir mengalir. Yang ketiga, sabun pencuci. Selanjutnya, busa pembersih, ember plastik, sarung tangan bersih, dan yang terakhir, dekontaminasi. Yang terakhir, pengolahan limbah bekam, SOP pengolahan limbah bekam. Yang pertama, definisi limbah bekam adalah limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan bekam berupa darah, lancet, pisau bisturi, kain, kasa, tisu, sarung tangan, dan yang lainnya. Tujuannya, yang pertama, menghindari penyebaran penyakit yang akan ditularkan lewat limbah bekam. Dan yang kedua, menjaga lingkungan dari limbah berbahaya. Untuk tahap kerja, yang pertama, kasa, kapas, sarung tangan, dan masker adalah disposable atau sekali pakai. Jika sudah digunakan, dimasukkan ke dalam tempat penampung limbah sementara untuk kemudian dimusnahkan. Dan yang kedua, pisau bekam dan jarum bekam yang termasuk alat infeksius yang sudah dipakai segera dilepas dari skapel atau lancing device, kemudian kumpulkan dalam wadah khusus. Selanjutnya dititipkan ke puskesmas atau rumah sakit pada bagian penanganan limbah logam untuk dimusnahkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.